sebuah serangkaian budaya yang mana langsung saja setelah ini akan kita panggil untuk dapat turut serta maju ke atas panggung, yaitu ada Mas Agus Sulistyo dari Sejarawan. Setelah itu juga akan kami turut mengundang kepada Bapak Ribut Ahwandi Embung ya, selaku budayawan. Baik, kepadanya kami persilakan. Ya, yang tentunya pada malam hari ini nanti akan bersama menyampaikan berkaitan dengan budaya Wonokerto sendiri, dan juga berkaitan dengan mitos cerita tutur yang berkembang di pesisir Wonokerto Pekalongan. Ya, baik, langsung saja untuk yang pertama menyampaikan, kami silakan kepada Mas Agus Sulistyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik sekalian, para hadirin. Pada kesempatan kali ini terus terang saya sangat gembira. Saya mau sedikit menyampaikan, Mbak, aku tak sampai ke sini. 12 tahun yang lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, itu tahun 2012 kalau nggak salah. Saya itu ketemu sama teman-teman Wonokerto, itu masih proses rintisan dalam proses kebudayaan. Oh iya, iya. 2012 itu masih, ketika dalam bentuk itu masih bentuk KPW, Mas KPW. Oh, KPW ya. Nah, ini bagaimana sangat senang hari ini tuh teman-teman itu menunjukkan karyanya yang luar biasa, yang ini menunjukkan perkembangan, di mana ini sudah mulai terlahir generasi-generasi muda yang mulai peduli dengan budaya di Wonokerto ini. Ini terus terang menjadi kebanggaan saya. Dan untuk kali ini, pada kesempatan malam hari ini, kalau tadi disampaikan ya, tadi disampaikan tentang bagaimana tentang Wonokerto dan cerita-cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Kebetulan bisa saya sampaikan di sini bahwa Pekalongan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah agraris, daerah pegunungan, daerah pesisir. Itu masing-masing memiliki mitosnya sendiri-sendiri. Nah, kebetulan saya pada satu waktu saya itu mengadakan ngumpulkan cerita-cerita tutur yang ada di Pekalongan ini ceritanya. Yang saya kemas dalam satu buku yang di situ Baurekso Legenda Tiga Kota. Nah, dari kisah tutur Baurekso inilah berikutnya malah saya akhirnya ketemu data-data sejarah. Bukan hanya cerita tutur, tapi ada data sejarahnya. Nah, dari cerita tutur yang dari Baurekso ini, salah satunya yang berkembang di Pekalongan khususnya adalah yang terkait dengan Babat Alas Gambiran, di mana Baurekso Tomokalong untuk membuka wilayah baru. Nah, di sana beliau bertemu dengan seorang Dewi dari Laut Utara Jawa. Nah, kalau menurut cerita tuturnya, Dewi Laut Utara Jawa ini teman-teman di pesisir, waktu saya tanya itu kebanyakan nyebutnya Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Karena Lanjar kalau dari teman-teman di masyarakat pesisir, kalau ditanya Lanjar itu artinya apa? Janda. Artinya janda. Nah, itu bagaimana cerita asal itu tahu ada janda? Ternyata banyak versi. Ada yang mengatakan itu seorang janda ditinggal suaminya meninggal dan nggak mau menikah lagi, kemudian melarung di pantai utara gitu. Tapi saya punya cerita yang lebih mendekati dengan kaitannya dengan Ratu Pantai Selatan. Konon Ratu Pantai Selatan itu punya seorang adik. Jadi kalau Ratu Pantai Selatan itu dulunya adalah Nawang Wulan, ketika menjadi Ratu Pantai Selatan dia punya seorang adik namanya Nawang Sari. Nah, Nawang Sari inilah berikutnya oleh Ratu Pantai Selatan diminta untuk kamu jadilah penguasa di Laut Utara Jawa. Sebentar lagi Laut Utara Jawa itu mau akan rame, itu katanya di Ratu itu. Maka harus ada yang menguasai kerajaan Laut Utara Jawa itu. Untuk itu kamu harus memahami hubunganmu dengan manusia dulu. Kamu harus menjadi sosok manusia.
Dengan menjadi manusia, kamu memahami hubungan bagaimana manusia dengan alamnya. Jadi nanti ketika kamu menguasai Laut Utara Jawa, bisa bagaimana membentuk harmonisasi dengan masyarakat yang ada di pesisir. Begitu katanya, pesannya. Nah, si Nawang Sari itu berikutnya pergi ke pesisir. Dia menyamar menjadi seorang ledek di Kali Salak bernama Rantam Sari. Nah, Rantam Sari inilah nanti berikutnya menikah dengan Baureksa. Nah, Baureksa inilah nanti yang konon dalam Babat Alas Gambiran itu disebutkan mampu menaklukkan Ratu Laut Utara Jawa. Yang nanti Laut Utara Jawa ini kelak ketika Baureksa sudah meninggal karena gugur di Batavia, dia nggak mau menikah lagi Rantam Sari ini. Nah, kemudian melanjutkan misi berikutnya yaitu menguasai Laut Utara Jawa. Itu cerita tutur yang berkembang. Tapi yang menarik di sini, ketika saya sandingkan dengan sejarah, tahun 1622 adalah saat ketika Sultan Agung sedang mengembangkan armada laut Mataram. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Mataram itu daerah yang ada di pedalaman, nggak punya angkatan laut. Nah, pada pembentukan Kabupaten Pekalongan tahun 1622, Mataram itu mengembangkan armada laut yang sangat besar. Dan sebagai Laksamana armada laut itu dipimpin namanya Baureksa. Maka Baureksa diminta menguasai Laut Utara Jawa. Karena apa? Laut Utara Jawa ini pada masa Sultan Agung dijadikan wilayah untuk lalu lintas para pedagang-pedagang Eropa. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Belanda, yang akhirnya membentuk monopoli dagang di Nusantara. Maka perebutan wilayah Laut Utara Jawa menjadi strategis. Mas Sultan Agung punya kepentingan untuk menguasai Laut Utara Jawa, dan akhirnya Baureksa itu berhasil menguasai Laut Utara Jawa, yang nanti dibuktikan dengan menguasai sebuah kerajaan di Kalimantan Selatan, namanya Sukadana, yang membantu Kabupaten Surabaya. Yang waktu itu Kabupaten Surabaya itu mau ditaklukkan oleh Mataram, susah, harus melalui laut baru bisa. Nah, setelah kerajaan penyangga sekutunya itu ditaklukkan, akhirnya Kabupaten Surabaya ditaklukkan. Maka kalau menurut sejarahnya itu adalah masa-masa ketika Sultan Agung menguasai Laut Utara Jawa dan ditugaskan Baureksa. Nah, sepertinya proses penaklukan Laut Utara Jawa oleh Mataram ini oleh para pujangga pesisir diilustrasikan menjadi sebuah cerita tutur di mana perkawinan Baureksa dengan Dewi penguasa Laut Utara Jawa. Karena dalam mitologi Jawa, wanita itu digambarkan sebagai wilayah, laki-laki itu penguasanya. Kalau di dalam Islam juga disebutkan kan bahwa wanita itu ibaratnya ladangnya kan gitu kan, gitu ya. Paham maksudnya? Nah, itu jadi mitologi itu bukan berarti omong kosong, tidak. Bukan juga sesuatu yang khayal. Mitologi itu bisa jadi sebuah proses cara berpikir yang disampaikan dengan sudut pandang yang lain. Nah, itu kebetulan saya menemukan pendekatan data sejarah antara cerita tutur Baureksa dengan Dewi Lanjar dengan penaklukan Laut Utara Jawa Pulau Mataram, dan kok sepertinya mendekati pemahaman yang demikian. Itu salah satu contohnya. Sehingga ketika kita larung sesaji ke Laut Utara Jawa, itu pun juga punya nilai sesungguhnya. Bukan hanya sekedar melarung, memberi berterima kasih, tapi sesungguhnya kita mengingat adanya siklus bahwa sistem pesisiran adalah orang yang hidup mendapat penghidupan dari laut. Maka cara berterima kasihnya ya lewat laut. Kalau orang pegunungan mendapat kehidupannya dari pertanian maupun hutan, maka terima kasihnya kepada hutan, terima kasihnya kepada sawah. Maka ada sedekah bumi. Kalau agraris sedekah bumi, kalau laut sedekah laut. Sedekah itu dari kata sidik. Sidik itu artinya benar. Artinya ada sebuah kebenaran yang menyebabkan kita bisa mengalami kehidupan bersama laut. Maka rasa yang keyakinan bahwa kehidupan kita berasal dari laut yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, ya kita terima kasih kepada Tuhan lewat laut juga. Maka pemahaman bukan kita menyembah laut, bukan kita menyembah makhluk-makhluk laut, tapi bersahabat dengan perantara rezeki kita.
Nah, karena rezeki yang diberikan oleh Allah kan tidak langsung serta-merta turun dari langit, teplok jadi duit kan tidak. Tapi dilewatkan alam, dilewatkan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Maka sedekah, istilah sedekah sendiri itu adalah kesaksian bahwa ini jalan yang benar. Sebagai rasa terima kasih saya kepada Allah, kita berikan lewat dengan apa? Memberikan sesaji. Nah, kalau sesaji itu sudah bahasa Jawa. Dari kata aji, aji itu menghormati, gitu kan? Bahkan aji itu posisinya itu diluhurkan, ditinggikan. Maka sesajian itu adalah barang-barang, bahan-bahan, apa materi-materi yang diberikan sebagai simbol penghormatan terhadap apa itu tadi jalur rasa kita berterima kasih kepada Allah melalui jalurnya. Jadi kalau kehidupan dari laut, ya wajar berterima kasihnya lewat laut. Kalau sumber kehidupan dari bumi, terima kasihnya lewat bumi, sedekah bumi. Kalau dari hutan, sedekahnya kepada hutan. Kalau dari online, dari online sedekahnya lewat online. Kan ada juga kan. Nah, jadi itu artinya jalan, itu mekanisme sederhana dari sebuah konsep nenek moyang kita dulu dalam berinteraksi dengan alam, manusia, makhluk-makhluk dan bersama Tuhan. Itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjut dengan diskusi saja. Karena ini tadi saya sempat merinding loh lihat penampilan. Iya betul. Saya lihat Kang Rifat berapa kali nangis dia. Luar biasa sekali ya, iya. Keren banget tadi tarian-tarian, terutama yang laut tadi. Itu gambaran laut luar biasa loh. Itu seperti bedoyo ketawa kalau di keraton. Saya ngerasain kalau kebetulan saya dari Solo, jadi saya sering melihat sajian-sajian di keraton Solo, terutama menjelang sekaten dan sebagainya. Gamelannya ini ngejak gelut ya. Sangat sakral rasanya, kok sakralnya lho. Rasanya kayak gamelan bedoyo lho, kayak ratu arep metu. Padahal bedoyo ketawa ini tarian sakral aja. Nah tadi dicampur dengan cita rasa pesisiran, itu luar biasa. Dan itu bisa match dengan cantik. Makanya nanti kita diskusikan ini ribut aja ya kan. Kalau saya dari sisi kesejarahan dulu, monggo saya kira itu dulu. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Mas Agus Sulistyo, dan ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Dan langsung saja setelah ini akan kita simak yang akan disampaikan oleh Bapak Ribut Ahwandi M. Hum. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedayanipun. Sehat ya, masih sehat kabarnya? Alhamdulillah. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat mengapresiasi pementasan malam hari ini. Luar biasa Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Tepuk tangan untuk Desa Api-Api. Keren, anak-anak mudanya keren, anak-anaknya keren, ngungkuli liyane. Insya Allah moga-moga Desa Api-Api ini jadi duta budayanya Kabupaten Pekalongan. Mumpung ada dinasnya, kan ngono toh, perlu tak sampaikan gitu loh. Artinya begini, ini loh, aku tak tekan sih. Kira-kira mau pementasan mau ki sing dirasaki ibu-ibu bapak-bapak ki piye? Rasane ke piye? Ada yang ngerasa merinding orang? Kalau saya dari pas adegan laut terus ketemu naga, ketemu badai itu aku merinding banget, serasa ada sesuatu yang hadir malam hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Dahsyat, pementasan malam hari ini dahsyat. Iki timbangannya nanggap sing liyane mending pementasan ini terus ki lho. Nek perlu ki bentau nono. Iya, insyaallah dinas siap. Ya Bu ya. Iya Pak ya. Sing kaya ngene iki lho, sing kudu didukung. Aja sing ning TikTok. Ngapunten. Nek bocah joget ning TikTok wis wah saru sih. Aku nek nonton jogetane ning TikTok iki blas ora saru lho ya. Sekalipun katakanlah mungkin karena kita tradisinya muslim katanya kan ngono ya. Ngemasuk sih galake ketok ngono gitu. Tapi iki Jawa, Jolali. Gitu loh. Bahwa penampilan yang begitu itu bagi orang Jawa
bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang nganeh-nganeh, lumrah. Dan disitulah kehebatan orang Jawa. Senajan tampil seksi, orang marake wong iku nyawangi sing aneh-aneh. Beda nek karo tarian-tarian model kaya barat. Ayo, sing sering nonton konser-konser barat, iya, mesti rasanya beda toh. Nah, karena yang ditampilkan adalah apa ya, sensualitas. Tapi Jawa, tari itu adalah estetika, estetika tubuh, estetika jiwa, estetika rasa, padu padan dengan musiknya. Musik memberikan nuansa, memberikan atmosfer kepada apa yang disajikan oleh tarian. Berbeda dengan tarian-tarian barat, semua seksualitas. Nah, nek barat iki ngono. Oke, terus kemudian iki sing ditampilke mau asik banget, aku menikmati banget donga sesaji. Dan aku ngerasa banget bahwa yang tadi ditembangkan itu tadi adalah dari bagian awal sampai akhir adalah doa semuanya. Makanya ketika bagian-bagian tertentu nek jenengan ngrasake banget, ora rasa kudu ngerti maknane, ora kudu. Tapi nek wis paham rasa ya, kuwi bakal kesedot ning jero tembang kuwi, terus dan akan merasakan betapa hadirnya kita di malam hari ini, betapa jiwa kita itu, roh kita itu menyatu padu padan dengan yang lain, bahwa masyarakat desa api-api ini punya harapan besar untuk membesarkan nama desanya, bahwa masyarakat desa api-api ini punya sesuatu cita-cita bersama. Apa sih? Pengen sekiranya iki desa kene iki dadi maju semaju-majunya. Karena apa? Menyadari bahwa daerah pesisir harusnya menjadi apa ya? Pusat peradaban. Loh ya, di seluruh dunia tidak ada peradaban yang dibangun di dalam. Oke, Dewi bisa ngomong di Yengki apik, ono candi-candi, Magelang ki candine gede, bahkan diakui secara internasional. Ning aja salah, anane Dieng, anane Magelang, onone Purworejo, onone sing daerah jero-jero, mergo ono daerah pesisir. Nek ora ono pesisir, aku yakin keraton ki ra ngadeg. Keraton Mataram pirang ada. Yang penting kepala sama garis Deloken. ono jarak. Mojopahit bubar. Ganti Demak ning pesisir. Ya kan? Kekuatannya maritim. Mojopahit juga maritim. Terus kemudian geser rodok jero ning Pajang. Pajang delok tok. Ya kan? Terus iki bubrah iki, bar Pajang iki bubrah. Sak bubrah dinasti itu adalah bar Pajang ki mau Mataram. Yang sebenarnya ini orang tahu rampung-rampung Mataram. Dan tidak bisa berkembang hari ini. Kenapa nggak bisa berkembang? Karena pertahanan yang sistem pertahanan yang dilakukan atau yang dibikin adalah agraris. Padahal negara kita adalah negara maritim. Negara kepulauan itu adalah negara maritim maksudnya. Jadi laut itu bukan menjadi batas tetapi menjadi jembatan antar pulau, menjadi penghubung antar bangsa, bukan menjadi batas yang membuat kita akhirnya nggak bisa berkembang. Itu konsep negara kepulauan atau negara maritim. Problematikanya hari ini kita gagal paham. Mulane nasib nelayan nganti sebenarnya ya wis ngono-ngono kuwi. Kudune Bapak Ibu, nah iki nek ana bupati malah apik jane. Kalau udah bupati ya loh. Iya ben paham bahwa masyarakat nelayan ki lho Bu, masyarakat kudu diopeni gitu loh. Iki loh Bu, masyarakat nelayan ki lho harusnya berada di puncak gitu loh. Bukan di paling bawah. Tata niaga kita dalam tata niaga dalam tata perekonomian kita, masyarakat petani dan nelayan itu adalah masyarakat produsen. Iya ora ana nelayan, ora ana iwak lho ya, ora ana gereh, ora ana uyah.
arep mangan apa? Masuk mangan hasil online kan ora mungkin. Iwak sing ning ngene kae AI ora mungkin. Iwak kan kudu dijolo, kudu dipancing, kudu macem-macem. Iya kan? Nah, nelayan, petani itu adalah masyarakat ono gangguan jiwa. Oh iya. Oh, janji jiwa. Wah, iki ora promo lho ya. Aku ora tau rono ding. Ora doyan aku. Nah, artinya gini, kenapa masyarakat nelayan yang produsen itu kok nasibnya kok berbanding terbalik ya? Masyarakat produsen tapi nasibnya kok ya ngono-ngono kuwi. Kudune kan ora. Dan yang lebih makmur adalah masyarakat konsumen hari ini. Ya kan, masyarakat level kedua, bangsane pedagang. Nah, lagu mau, engko jenengan sing jelaske. Aku rawani nek bagian iki. Tapi aku gini ya. Sepanjang pementasan itu ya bener Mas Agus nyawang aku tenanan. Jadi aku ini sempat nangis beberapa kali sampai akhir pementasan. Mergo ada sesuatu, aku ngerasa ada sesuatu, nggak ngerti ya, nggak ngerti. Mungkin aku turunan suka Jogja ya ini ya. Ini kan asli Solo. Aku ki nek mbah-mbahku ki ning Solo 3, daerah Cedak Boyolali. Dan saya nggak tahu sampai hari ini mbah saya itu siapa, orang mana, terus apa ya kedudukannya apa kira ngerti Mas. Nah, kayaknya aku keturunan Balaputra Dewa aku. Sriwijaya. Wong iki sing kene ta? Ayo kandan yo. Nggih, jadi saya sangat gembira malam hari ini karena yang tampil adalah anak-anak yang saya yakin susah ngelatih ya kan. Keren banget. Latihannya berapa bulan? 3 bulan iso mentaske koyo ngene. Bu, dari kepala dari dinas nek perlu pementasan iki digelelengke digawa ning Taman Ismail Marzuki. Jos. Nah. Nek TMI kan biasanya nek ngaten Bu, nek tim Taman Ismail Marzuki kan iso tiket. Sak tiket 2.500. 2,5 juta. Mayan. Nek TMI ya ora mate ning tim Taman Ismail Marzuki iki bisa dipromosikan gitu loh. Nanti tak kontakkan dengan kawan saya yang ngurusi tim. Ya, ada Mas Maman Mahayana, beliau yang salah satu yang ngurusi tim. Syukur-syukur itu bisa menjadi apa ya pentas ning kono kan asik. Oh iya, wong Jakarta ki untuk tontonan ini seneng banget loh. Wong Jakarta ki gumunan nek ora daerah soalnya. Apa maneh sing tampil anak-anak ngono lho. Oh, Mas Afrizal nanti Jose Rizal Manua. Mas Awang mesti ngerti kudune nek teater kudu ngerti. Mas Jose Rizal Manua itu adalah yang punya teater Indonesia, teater anak-anak. Nah, ibu bisa ki. Nanti coba tak kontak-kontaknya mbok menawa iso ning tim kan apik. Sampean kan iso mlebu ning tim ki. Ning tim ki yo ora nganggo layos ngene iki. Nganggo iki gedung, terus kursine susun-susun, terus asenan, ning ora entuk udut ning kene. Nonton kuwi ora entuk nggawa wedang, ora entuk nggawa apa-apa. Terus nek tiketing itu minimal Rp500.000 per orang. Nek Rp500.000 ning kene kan per gerombolan kan ngono ya. Nah, beda. Iku lho Mas, harus menjadi diindustrikan sekalian gitu loh. Sing kok ngene-ngene iki. Tapi duduk kapitalis, industri budaya. Itu. Aku orang yang ngomong terlalu banyak ya soal dongo sesaji. Engko ben dadar karo kuwi. Engko didiskusikan aja. Karena sebenarnya aku pingin maca puisi tapi wediku nek wektune kedawan. Ora apa-apa. Ya ora usah wis ya. Ora usah. Soalnya puisi ini mistis meneng aku ndak nangis neh. Mau ki Ibu Ratu ki teko lho.
Ibu Ratu gitu kalau ya. Nggih, matur nuwun. Saya kira itu. Pokoknya saya apresiasi untuk Desa Api-Api, keren banget Mas Ulin, Mas Awang dan semua teman-teman pegiat seni di Desa Api-Api ini. Aku jempol piro ya? 10 kanggo panjenengan semua. Kesuwun banget bisa menehi aku hiburan sing luar biasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa sekali ya, dan sangat menarik pembahasan kita pada malam hari ini, berkaitan juga dengan pementasan ya yang baru saja kita saksikan. Nah, baik, untuk setelah ini akan kita saksikan dulu teatrikal puisi dari segenap generasi muda Wonokerto juga ya, sekaligus nanti akan dilangsungkan diskusi ya, baik kepada hadirin sekalian untuk dapat tetap di tempat ya, barangkali akan mungkin mengajukan pertanyaan dan diskusi bersama ya. Diri dulu terlebih dahulu, Bu. Nama saya Rosediana Suroto, PLT Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Ya. Untuk agenda hari ini pendapat Ibu dan kesan-kesannya seperti apa, Bu? Ini sangat kami apresiasi untuk kegiatan ini karena memberikan pengetahuan kebudayaan kepada anak-anak kita, terutama kebudayaan yang sudah semacam adat ya Bu, adat istiadat yang ada di daerah pesisir, biar mereka semuanya tahu. Jadi sebenarnya saya sangat senang dan sangat bangga pada anak-anak kita yang ada di Api-Api Wonokerto ini yang telah menyajikan kegiatan atau seni yang begitu sangat bagus dan mendalam. Untuk kalau kami rasakan tadi sangat mengena terkait dengan kegiatan ini. Ya. Untuk mungkin sisi lain di dalam penampilan atau unsur ekstrinsik dari yang disajikan, menurut pendapat Ibu seperti apa? Bagaimana teman-teman mengolah dari anak-anak yang masih usia sangat belia itu bisa menjadi penampilan seperti ini? Pendapat Ibu seperti apa, Bu? Nah, ini itu tidak mudah itu menurut saya ya, untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak, untuk melatih kepada anak-anak seusia segitu sudah bisa menampilkan teater ya, untuk kaitannya dengan adat yang ada di pesisir. Jadi saya sangat bangga kepada teman-teman, dan ini tolong untuk tetap dilestarikan terkait dengan budaya ini dan bisa dikenalkan seluruh, tidak hanya di Api-Api saja, di pemuda ataupun anak-anak yang ada di Api-Api, tapi seluruh yang pemuda dan anak yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ya, apakah dari pihak kedinasan ada agenda atau wacana untuk pengembangan ke depan kelanjutannya dari sanggar-sanggar teatrikal seperti ini, terutama di sini, Bu? Kalau terkait dengan tindak lanjut, insya Allah dengan melihat kondisi keuangan yang ada di Kabupaten Pekalongan, ya harapan kami sih, kami usahakan untuk bisa dikembangkan lagi untuk yang ada di Kabupaten Pekalongan terkait dengan sanggar-sanggar tari ataupun teater-teater yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ya, selain itu mungkin motivasi, Bu, untuk para pegiat seni dan sastra teatrikal seperti ini, Bu? Untuk terkait dengan untuk penggiat seni, harapannya jangan putus asa, walaupun tidak ada semacam anggaran yang mungkin untuk membantu mereka di dalam kegiatan ini, tapi tetaplah berjuang dan kenalkan budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan ini lebih luas lagi, tidak hanya di Kabupaten Pekalongan. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.